Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat, dan kita percaya Tuhan sudah menyertai setiap kita dan keluarga kita. Oleh karena itu kita datang menghadap Tuhan, kita rindu menyembah Tuhan, kita rindu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak, kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, dengarlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, Allah kita Allah yang setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam segala keadaan, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang menenangkan keadaan kita, yang menenangkan jiwa kita. Seperti Daud, di dalam segala pergumulan kehidupannya, dia memandang kepada Allah dan berdoa. Demikian, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Biarlah ini boleh menjadi doa setiap kita datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Menaikkan doa pujian hanya kepada Tuhan kita yang setia sampai selama-lamanya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku Tuhan di dalam hadirat-Mu, dalam segala keadaan apapun itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita datang menyembah Dia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Engkau mulia. Bapa, Kau
lebih dari segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Beri syukur hanya bagi-Mu. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mulia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Dalam segala keadaan apapun. Engkau tidak pernah berjanji kepada kami jalan kami selalu lancar. Engkau tidak pernah berjanji kami selalu mendapatkan jalan yang mulus. Ada banyak hal, ada banyak musim yang harus kami hadapi. Ada tantangan, ada pergumulan pribadi yang harus kami hadapi. Tetapi yang boleh kami pegang, kami memegang Engkau, Allah yang selalu berjanji, setia, mendampingi setiap kami. Sehingga itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh memuji, meninggikan Engkau pada hari ini. Boleh memuliakan Engkau, bahkan kami boleh duduk
semeja perjamuan dengan Engkau. Boleh menikmati perjamuan kasih bersama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Boleh sekali lagi menguatkan kami. Boleh menenangkan jiwa kami. Boleh menjadi bekal bagi setiap kami menjalani kehidupan kami. Untuk kami selalu ingat-ingatan akan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah ini. Biarlah semuanya menikmati berkat Tuhan dan melayani Engkau lewat mulut bibir kami, lewat hati kami, lewat pikiran kami. Semuanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, ada sebuah lagu sekolah minggu yang sudah cukup lama yang mengatakan dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Lagu sekolah minggu yang sederhana tetapi sungguh maknanya membuat setiap kita terus ingat-ingatan akan Tuhan yang senantiasa harus bertambah dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini dengan sukacita. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Biarlah hanya nama Yesus yang terus disembah dan kita beritakan supaya banyak menarik semua orang datang menyembah Dia. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Dengan sukacita kita pujikan lagu ini. Dia harus makin bertambah. Diri untuk memberikan persembahan syukur. Saya terbeban untuk membacakan sebagian Mazmur yang berbunyi demikian. Ini terambil dari Mazmur 104 ayat 19 sampai 24. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhan. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang.
Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan sekalian. Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Waktu malam Tuhan memperhatikan singa-singa untuk mendapatkan makanan. Waktu pagi sampai petang kita bekerja, juga Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya. Sungguh perbuatan dan kasih Allah ajaib dan terlalu besar bagi kita. Mari yang di atas maupun yang di bawah, kita masuk dalam doa. Untuk yang di bawah enggak usah turun, sudah ada kotak di sana untuk memberikan persembahan syukurnya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Waktu kami beristirahat pada malam hari dan tertidur nyenyak, Engkau menjaga kami. Dan saat itu pada giliran-Mu Engkau memberikan makanan kepada binatang-binatang di hutan, khususnya yang mencari maksa pada malam hari. Dan begitu matahari terbit, kami boleh dengan badan yang segar bekerja. Sepanjang 1 bulan Agustus kami merasakan limpahan berkat dan pertolongan serta penyertaan-Mu pada kami. Maka di dalam rasa syukur pada minggu pertama bulan ini, bulan September, kami mau datang dengan membawa semua persembahan-persembahan yang kami sisihkan dari bagian berkat yang sudah Kau berikan kepada kami terlebih dahulu. Kami mengumpulkannya ini dalam sukacita. Kami mengumpulkannya ini karena sadar ajaib dan terlalu besar kasih setia-Mu kepada kami. Terimalah ya Tuhan apa yang sebentar lagi kami kumpulkan. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa syukur ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bebaskan dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan pilih hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan pilih hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan pilih hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan pilih hanya untuk-Mu. Amin saudara, biarlah hidup yang Tuhan sudah beri kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengambil waktu berdoa. Biarlah Tuhan membuka hati kita, membuka pikiran kita. Sungguh-sungguh firman Tuhan itu boleh tertanam dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua karena
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari dengan hati kita memuji Dia. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Karena kuatku, hanya karena Roh-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari dengan bangkit berdiri sama-sama katakan, mengikut Yesus itu menjadi kesukaan ya bagi kita. Hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Bapa dalam surga, kami sungguh memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur, kami terus terheran-heran atas kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Seperti pujian ini Tuhan, kami rindu untuk terus membesarkan, memuliakan Engkau dalam segala kondisi dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan agar kemuliaan Tuhan terus bertambah
Dan kami boleh terus ya Tuhan mengiring Tuhan dimanapun ya Tuhan kami berada. Di sini kami terus mau belajar untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Tapi kami sadar itu semua tidaklah mudah. Seringkali kami lari dari panggilan Tuhan. Seringkali kami tidak mendengar suara-Mu. Bukan Engkau yang kami ikuti tetapi kemauan diri kami. Oleh karena itu kami sadar dan kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami rindu ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh terus mengikut Tuhan. Boleh terus memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap kami yang akan dengar firman-Mu dan juga hamba-Mu yang memberitakan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom, selamat pagi buat setiap kita. Dan kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dengan judul Makin Bertambah. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 23, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang di situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30 kita baca sama-sama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam keseharian kita. Nah saudara-saudara, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, tema kita hari ini adalah makin bertambah. Ya, ini langsung saya ambil dari ayat yang ke-30, dikatakan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya kalau di dalam terjemahan lama, saudara, dikatakan patutlah ia makin bertambah dan berkata-kata dari hal bumi, tetapi aku ini makin berkurang. Ya, jadi makin besar, makin kecil itu artinya ia harus makin bertambah dan aku makin berkurang. Dalam terjemahan bahasa Inggris, he must increase but I must decrease. Ya, jadi sepertinya lebih enak atau kita langsung nyambung ketika dikatakan ia harus makin bertambah, ya, kita atau aku makin berkurang. Nah saudara-saudara, siapa yang mengatakan kalimat ini seperti tadi yang kita sudah baca sama-sama, yaitu Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, mengapa Yohanes Pembaptis itu memunculkan kalimat seperti ini? Ya, konteksnya apa pada saat itu? Nah saudara-saudara, kita perlu memahami ya konteks yang terjadi pada saat itu. Pelayanan Yesus
dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Ini adalah dua pemimpin yang sama-sama besar pada saat itu. Sudah jangan melihat langsung di hari ini Kristus adalah raja segala raja. Tetapi pada saat itu, saudara, usia mereka mirip-mirip, ya, bahwa Yohanes Pembaptis lebih tua kira-kira 6 bulan. Beda usia 6 bulan. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis itu memulai pelayanannya terlebih dahulu. Baru Kristus mulai melayani 6 bulan kemudian. Dan kita juga tahu Yohanes Pembaptis juga bukan orang sembarangan, ya. Bahkan kelahirannya pun juga dinubuatkan. Jadi ini pemimpin yang sangat luar biasa sekali. Dia punya karisma, dia bisa mengajar, punya banyak pengikut. Lalu 6 bulan kemudian muncul Yesus. Yesus sangat luar biasa, dia juga hebat sekali di dalam mengajar. Dia juga punya karisma yang luar biasa. Dan kemudian juga punya banyak pengikut. Ya, jadi ada 2 guru besar di sini yang sangat luar biasa, pemimpin besar yang sangat berkarisma. Nah, saudara, ini kan bukannya suatu yang baik, betul tidak? Ya, ada 2 orang hebat yang sama-sama melayani Tuhan, begitu. Tetapi saudara, di sini muncul masalah. Bukan 2 orang hebat atau gurunya, tetapi masalahnya itu justru di pengikutnya. Jadi masalahnya bukan di leadernya, kita tahu sama-sama Yohanes Pembaptis itu leader yang hebat tetapi juga sangat humble, rendah hati, apalagi Yesus Kristus begitu ya. Sangat luar biasa juga di dalam pelayanan dan kita juga tahu Yesus Kristus sangat lembut hatinya dan juga sangat rendah hati. Jadi masalahnya itu bukan di leadernya tetapi di followernya. Ya, kita lihat di ayat yang ke-25. Dikatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Nah, di sini mulai muncul masalah, saudara-saudara. Nah, saudara, maksudnya di sini di dalam tradisi Yahudi itu ada macam-macam baptisan dan pembasuhan untuk penyucian. Lalu kemudian ada Yohanes dan juga Yesus, 2 pemimpin besar juga melakukan baptisan dan penyucian. Nah, maka di sini saudara muncul perdebatan, baptisan mana yang lebih manjur? Antara baptisan Yohanes atau baptisan Yesus. Mana yang lebih tokcer gitu ya? Baptisan Yohanes atau baptisan Yesus? Nah, di sini ada kemungkinan saudara-saudara seorang Yahudi yang dimaksud adalah Nikodemus, ada kemungkinan. Nikodemus pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Saudara, kalau lihat perikop sebelumnya Yohanes pasal yang 3, dikisahkan Nikodemus datang kepada Yesus. Nah, mungkin pada saat itu kemudian Nikodemus dibaptis dan kemudian timbullah perselisihan, ada perdebatan begitu ya. Loh, ini sepertinya Yesus ini yang lebih manjur baptisannya, ya, baptisan Yohanes Pembaptis kurang manjur begitu ya. Lalu murid-muridnya Yohanes Pembaptis tidak terima. Kok bisa begitu? Yohanes Pembaptis guru kami ini lebih lama, lebih senior gitu ya. Enggak boleh berkata seperti itu begitu. Lalu kemudian terjadi perdebatan, terjadi cekcok antar murid-murid Yohanes. Lalu masalah kemudian memuncak saudara ketika ayat 26 ini dikatakan. Saudara, kita lihat ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes, gurunya itu, dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Nah, saudara, kalau ayat ini didramatisir, saudara, rasanya tidak seperti yang tadi saya katakan. Saudara, melihat emosi yang ada di baliknya, maka kemungkinan besar murid-murid ini mengatakan dengan nada yang sangat keras. Ya, dia punya kegeraman, punya hati yang panas begitu ya. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan itu, semua orang datang kepadanya. Kira-kira seperti itu saudara ya, kalau dengan nada yang sesungguhnya dilontarkan dengan intonasi seperti itu. Kenapa mereka
mengatakan dengan nada yang cukup keras, saudara, ya jelas ya pengikutnya lama-lama semakin sedikit. Mungkin ini yang ngomong adalah ketua grupnya. Celaka, persekutuan kita makin sepi, ya semua orang makin lama makin habis yang datang, dan mereka justru ke persekutuan sebelah lebih ramai ke sana. Ini bagaimana kau harus bertindak guru, kau harus bertindak, kita tidak bisa diam saja. Semua orang datang ke sana, saudara, ini jelas ketika dikatakan semua orang datang ke sana itu berarti lebay. Lah buktinya dia yang ngomong kepada Yohanes itu kan termasuk muridnya yang setia, betul tidak? Berarti kamu sendiri juga gak pergi kan? Berarti masih ada pengikut bukan, Yohanes Pembaptis? Dan tadi dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis di sebuah tempat, di Ainon, dekat Salim. Berarti Yohanes Pembaptis juga masih ada murid yang setia. Masih ada murid yang tekun untuk terus belajar kepada sang guru tersebut. Kemudian satu persatu mulai meninggalkan, tetapi tidak semua. Tetapi di sini dikatakan semua pergi ke sana guru. Lihat semua pergi ke sana. Lebay. Dan mulai merasa tidak nyaman. Mulai merasa inferior. Nah di sini saudara-saudara, dua bagian pertama kita bisa menyimpulkan bahwa hati murid-murid Yohanes Pembaptis itu dipenuhi dengan rasa iri hati. Mereka punya reaksi yang sangat berlebihan karena di dalam hatinya itu penuh dengan rasa iri. Mereka merasa dirinya inferior. Mereka merasa dirinya bahwa kita juga harusnya bisa seperti mereka. Nah saudara-saudara, iri hati itu apa? Iri hati adalah perasaan marah yang muncul dari dalam hati kita. Bukan karena kita tidak dikasihi, bukan karena kita tidak diperlakukan tidak adil, tetapi karena orang lain diuntungkan. Ini iri hati. Ketika ada orang lain yang lebih dikasihi, nah kita mulai punya perasaan marah. Nah ini berarti namanya iri hati. Iri hati bukan karena kita tidak dikasihi sama bos kita waktu kita bekerja, saudara, tidak. Tetapi iri hati ketika ada orang lain yang lebih dikasihi oleh bos kita. Nah ini iri hati. Jadi iri hati juga bukan karena waktu kita menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, kita dihargai sama guru, sama dosen kita. Lalu kemudian kita iri, tidak begitu saudara. Tetapi ketika ada teman kita yang lebih dikasihi, lebih diperhatikan sama guru dan dosen kita. Disanjung-sanjung di depan teman-teman kita. Wah ini ada murid yang luar biasa cerdas. Nah ini kita mulai iri hati. Nah menurut beberapa pakar begini, iri hati itu seni menghitung berkat orang lain. Bukan berkatmu sendiri. Lalu ada yang berkata begini, iri hati itu menembaki orang lain dan melukai dirinya sendiri. Ya, nembakin orang lain tapi sebenarnya terluka tuh diri sendiri. Kemudian ada yang berkata begini, ya, ini Sokrates, filsuf yang sangat ternama. Orang yang iri menjadi kurus dengan kegemukan tetangganya. Ya, jadi ini punya seni untuk menghitung kegemukan tetangga tetapi dirinya makin kurus. Lalu iri hati itu sama seperti kita meminum racun namun menunggu orang lain mati. Nah ini yang namanya virus iri hati. Tentu kita ingat kisah tentang Kain dan Habel, saudara-saudara. Dan ini virus ini sangat berbahaya sekali karena iri hati Kain membenci dan membunuh Habel, adiknya. Ya, persembahan Habel diterima karena dia tidak diterima. Jadi kalau iri hati tidak dibereskan, saudara, maka akan berdampak merusak, bahkan berbahaya bagi orang lain. Tetapi bukan hanya berbahaya bagi orang lain, tergantung tipikalnya. Orang yang introvert bisa sangat berbahaya bagi orang lain. Tetapi kalau orang yang memendam
introvert, dia pendam untuk dirinya sendiri, itu akan sangat juga berbahaya bagi diri sendiri. Nah, ada 2 jenis penyakit. Penyakit yang disebabkan karena fisik, tetapi juga ada penyakit yang disebabkan karena psikis. Nah, apa yang penyakit disebabkan psikis, saudara? Karena hati yang salah satunya dipenuhi dengan rasa iri hati. Dia terus iri hati kepada orang. Dan punya perasaan dendam, punya perasaan dengki di dalam. Dan ini akhirnya bisa menimbulkan sakit penyakit. Nah, ini yang dimaksud dengan sakit karena psikis. Ya, Amsal 14 ayat 30. Dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, maksudnya apa sih membusukkan tulang itu ya? Apakah ini cuma hanya sekedar kiasan, tetapi kita lihat dalam terjemahan sehari-hari. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Jadi benar-benar saudara, ketika kita menimbun perasaan iri hati dalam hati dan tidak dibereskan, saudara, makin lama ini akan memunculkan penyakit yang makin lama makin mematikan. Oleh karena itu kita harus bereskan penyakit iri hati yang ada di dalam hati kita ini. Nah, pertanyaannya bagaimana sih caranya untuk kita bisa membereskan akan hal ini? Saudara, kita kembali ke kisah Yohanes Pembaptis, saudara. Apakah Yohanes Pembaptis kemudian terprovokasi oleh murid-muridnya? Apakah Yohanes kemudian terpancing emosinya? Iya benar juga ya murid-murid ya, aku lebih senior daripada Yesus. Iya benar juga ya perkataanmu, nanti kalau hilang murid-muridku nanti apa jadinya? Yang sudah kuajarkan semua sia-sia. Nah, saudara-saudara, kita lihat di bagian yang kedua, apa yang menjadi respon dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, saudara-saudara, ternyata Yohanes Pembaptis itu selalu puas dengan berkat-berkat Allah. Perhatikan kata di sini, puas dengan berkat-berkat Allah. Taunya dari mana? Kita lihat ayat yang ke-27. Dikatakan jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Nah, sorga di sini adalah sinonim dengan Allah. Anak bungsu, aku telah pernah berkata kepada Bapa, aku telah berdosa kepada sorga. Berarti dia berdosa kepada Allah di sini. Nah, saudara-saudara, kalau tidak dikasih dan Tuhan belum berkenan, ya sudah, terimalah itu maksud daripada Yohanes Pembaptis. Jadi segala yang dia terima, kemampuan dia mengajar, kemampuan dia berkhotbah, kemampuan dia membaptis, kemampuan dia mencari murid-murid dan akhirnya diikuti oleh murid-muridnya. Itu semua karena dikaruniakan oleh Allah. Jikalau Tuhan tidak mengaruniakan, berarti ya Tuhan belum berkenan. Jawaban daripada Yohanes Pembaptis sesimpel itu. Karena semua yang berada padaku ini semua berasal dari sorga, dari Allah. Nah, saudara, orang yang iri hati, saudara, berarti kita sendiri sedang marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Orang itu si A lebih kaya daripada saya. Itu ketika kita marah dengan orang tersebut, artinya kita marah kepada Tuhan yang memberikan kekayaan kepada orang tersebut. Ketika kita marah dengan si B yang lebih cantik daripada kita, misalnya, saudara, berarti kita sedang marah kepada Tuhan. Kenapa menciptakan si B lebih cantik ketimbang kita? Ketika kita marah dengan orang si C yang lebih cerdas daripada kita, berarti saudara-saudara kita sedang marah kepada Tuhan. Kenapa? Si C engkau buat lebih cerdas daripadaku. Ketika kita marah dengan si D yang punya anak yang lebih baik,
lebih nurut, lebih pendiam barangkali begitu ya. Berarti kita sedang marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menjadikan bahwa si D ini punya anak yang lebih baik daripada anak kita. Nah ini saudara, virus iri hati yang ada di dalam hati daripada murid-murid. Dia lihat kenapa seperti ini, kenapa tidak grupku yang Tuhan berikan karunia. Kenapa grupku yang tidak bertambah lebih besar. Kenapa grupnya mereka itu. Nah saudara-saudara, itu sebabnya Yohanes Pembaptis puas dengan siapa dirinya. Dia berkata begini, ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Dia yang Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Karena puas terhadap diri, maka Yohanes Pembaptis mengenal diri secara benar. Dia tahu dirinya siapa. Dan ini bukan pertama kalinya Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Kita lihat ayat yang ke-19 pasal yang pertama. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ayat 20 kita baca sama-sama. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Berkali-kali ditanya, aku bukan Mesias. Aku puas dengan diriku yang bukan Mesias. Aku hanya diutus untuk membuka jalan bagi Mesias. Saya bertanya-tanya, berpikir secara iseng, kalau dia jawabnya aku Mesias kira-kira bagaimana? Wah pengikutnya tambah banyak bukan? Yang pengikutnya tadi yang sudah berpindah itu ya balik lagi gitu ya kira-kira saudara ya. Oh ternyata engkau Mesias, wah berarti yang ini bukan begitu kan? Nah saudara ini bisa mengakibatkan perpecahan yang luar biasa dan rencana keselamatan dari Mesias yang sesungguhnya saudara ini akan terganggu saudara. Dan seluruh kerajaan Allah, seluruh pekerjaan Tuhan akan hancur dengan dua atau satu orang yang punya problem untuk terus bertahta dan terus menjadi pemimpin yang besar seperti ini. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak demikian. Dia tahu diri karena dia puas akan dirinya. Saya kasih ilustrasi, pernah saya sampaikan di KW kalau tidak salah ingat. Pada suatu hari ada seorang tukang batu, saudara-saudara bekerja dengan panas terik matahari, dia ambil batu di sebuah gunung begitu ya. Lalu dia mengeluh, dan kenapa saya ini diciptakan seperti ini, hanya menjadi seorang tukang batu. Sepertinya enak kalau jadi matahari itu ya, manas-manasin ya, kasih panas sampai saya kepanasan, nanti saya gantian kalau jadi matahari saya mau bikin panas semuanya, kira-kira begitu. Lalu kemudian dia doa sama dewa dan dewa kemudian ngabulkan dia jadi matahari saudara-saudara. Jadi matahari. Wah kan enak kan keluarin sinar gitu ya. Wah asik bisa ngeluarin sinar, tapi gak lama ketutup sinarnya sama awan. Loh kok sinar saya gak bisa sampai ke bumi? Ini gara-gara awan. Enak banget ya si awan itu ya, tinggal nutupin sinar daripada saya. Wah kayaknya enak nih kalau jadi si awan ini. Lalu kemudian dia doa lagi sama si dewa. Dewa saya pengen itu jadi seperti awan. Kayaknya enak hidupnya tinggal nutupin sinar. Lalu kemudian jadilah awan. Wah dia tutupin sinarnya kan. Nah, gak bisa. Ini awan nih ya. Lebih berkuasa daripada matahari. Tapi gak berapa lama saudara kemudian awan itu mulai tergeser. Ada angin saudara-saudara ya. Ada angin yang mendorong si awan tersebut. Lalu kemudian si angin itu kemudian mengejek si awan. Ya, saya geser kedudukan kamu. Kamu tidak bisa selama-lamanya di sana. Saya geser dengan angin. Dia protes lagi sama dewa. Dewa, kok rasanya enak ya seperti angin ya. Bisa tiup sana tiup sini terus kemudian bisa geser saya. Kemudian dia dikabulkan untuk menjadi
angin. Wah, dia tiupin awan, geserin awan, dia senang banget jadi angin, saudara-saudara. Dan kemudian saudara-saudara ada satu tempat dia gak bisa geser. Aduh, susah banget geser nih, kuat sekali. Apa itu? Gunung, saudara-saudara ya. Gunung gak bisa digeser sama awan. Ya, ditiupin sampai kuat sekalipun tidak mungkin tergeser. Dan kemudian dewa, saya kayaknya lebih cocok jadi gunung. Ya, dan kayaknya enak ini posisinya udah paling tinggi, tidak mungkin tergeser dengan siapapun. Jadilah gunung, saudara-saudara. Lalu kemudian setelah jadi gunung, dia saking senangnya, dia bahagia sekali, semua posisi dia yang paling tinggi. Lalu kemudian dia ngerasa kesakitan, tak. Aduh, sakit sekali nih. Aduh, siapa ya yang memukuli badan saya seperti ini? Lalu dia ngelihat ada seorang tukang batu. Lalu dia doa lagi sama dewa, kayaknya saya lebih cocok jadi tukang batu. Enak ngambilin dia dari gunung batu. Kayaknya saya lebih pas. Dan kenapa gak dari dulu saya tukang batu terus begitu. Dan kemudian dia sadar bahwa memang saya diciptakan seperti tukang batu ini, pasti ada gunanya, pasti ada fungsinya. Dan itulah orang yang tidak sadar siapa dirinya, selalu ingin jadi orang lain. Dan ini adalah potensi besar di mana iri hati bisa muncul dan tidak mau puas dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi solusinya puaslah terhadap berkat-berkat Allah. Apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Apa yang Tuhan sudah berikan. Keluarga yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Itu semua berkat Allah. Pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu semua berkat Allah, saudara. Dan ketika kita terus merasa tidak puas, sampai kapanpun Tuhan akan terus memberikan berkat, kita tidak akan pernah puas. Ketika hari ini saudara dan saya tidak puas dengan berkat-berkat Allah, sampai kapanpun Tuhan berikan apapun juga kita tidak akan pernah puas. Dan saudara-saudara, kita bersyukur sekali Tuhan memberikan berkat kepada kita, bukan hanya materi penyertaan, tetapi keselamatan. Di atas kayu salib itu dia memberikan kekekalan, dia memberikan kedamaian bagi setiap kita. Dan saudara, tiliklah kembali, kalau berkat keselamatan saja tidak memuaskan kita, saudara, kita menunggu berkat apa lagi, saudara-saudara? Kalau berkat keselamatan Tuhan mati di atas kayu salib tidak memuaskan hati kita dan kita masih menunggu berkat yang lain. Saudara, kita adalah orang-orang yang betul-betul tidak memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Yohanes Pembaptis puas dengan berkat-berkat Allah. Aku bukan Mesias. Yang kedua, saudara-saudara. Di sini Yohanes Pembaptis hidup senantiasa memuliakan Allah. Kita perhatikan ayat 29, dikatakan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saya kasih garis bawah, sahabat mempelai laki-laki. Ini maksudnya apa? Kita tahu mempelai perempuan, gereja dan umat Israel pada saat itu dinikahkan dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Nah, tapi ini sahabat mempelai laki-laki, maksudnya ada Yohanes Pembaptis di situ. Tetapi maksudnya apa? Nah, saudara, menurut tradisi Yahudi, kalau mau menikah itu selain peran yang cukup penting tentu kedua mempelai pria dan wanita. Tetapi ada peran yang juga sangat penting, krusial sekali. Yaitu peran daripada sahabat mempelai pria. Nah, apa perannya, saudara-saudara ya? Mungkin sudah bertanya-tanya. Nah, si sahabat ini dia akan terus dekat dengan mempelai pria itu. Dia melobi kedua belah pihak keluarga.
dia punya fungsi yang besar, jadi dekat-dekat hari dia bisa bertanya kepada pihak keluarga, kepada mempelai wanita, Pak, Bu, yakin sama teman saya ya. Om, Tante, teman saya ini begini top nih ya. Dia kerja keras, orangnya disiplin, ya cinta Tuhan. Wah, pokoknya dia setia deh, gak bakal ninggalin anak om tante, gak bakal. Ya gak bakal dia main sama perempuan, gak bakalan. Kepribadiannya bagus, punya rumah pribadi, mobil pribadi dan sebagainya. Saudara ya, pokoknya gak bakal kecewa dah sama teman saya yang satu ini. Pokoknya luar biasa ya, om tante percaya deh sama teman saya ini. Nah selain itu saudara, dia juga bertindak seperti wedding organizer. Dia akan mengurus dan mempersiapkan untuk pesta yang akan dilangsungkan. Undangan akan diberikan kepada siapa nih om tante? Kepada siapa ya tamu-tamunya ya? Yang pihak cowok siapa ya? Undangannya disiapkan. Lalu jalannya pesta dia akan juga pikirkan semua. Sehingga pesta ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Pokoknya semua dia urusin. Dulu gak ada WO seperti sekarang. Ya, yang bertindak seperti itu adalah sahabat mempelai pria. Nah saudara-saudara, jadi saudara bisa bayangkan betapa krusialnya, betapa pentingnya peran daripada sahabat mempelai pria ini. Nah saudara-saudara, kalau saya kasih ilustrasi begini. Kalau saudara datang ke acara pernikahan yang sangat bagus, ya, kira-kira siapa yang jadi fokus? Pasti kedua mempelai. Lalu saudara terima undangan kira-kira. Datang untuk pernikahan kira-kira begitu ya. Nah saudara akan ngelihat siapa? Nama si mempelai, pria dan wanita. Wah luar biasa ya. Wah ini gelarnya ya, S1, S2, S3 dicantumin semua saudara gelarnya. Luar biasa ini mempelai prianya ya. Kemudian wah orang tuanya, lihat aja orang tuanya juga ternama gitu ya. Orang tua beken ini. Terus kemudian yang wanita, wah luar biasa juga nih. Ya dapat istrinya, wah ini gelarnya gak kalah nih. Ya S3 sama S3 gitu kan ya. Berentet nama gelarnya saudara. Kemudian juga lihat orang tuanya, wah ini anaknya dari si A. Wah ini jelas aja ya, orang tuanya juga pintar gitu ya. Ada yang lihat nama wedding organizer-nya. WO-nya siapa? Ada saudara? Kalau WO-nya si A, saya gak mau datang lah. Ada yang begitu? Gak ada. Nama WO-nya gak dicantumin. Jadi benar-benar pernikahan yang dilangsungkan hanya untuk memuliakan, untuk mempelai pria dan wanita. Kedua mempelai itu dipersatukan. Dan si sahabat mempelai pria atau WO-nya itu, dia hanya dari belakang, dia mengurusiakan hal itu. Lalu ketika pernikahan itu terwujud, dia akan bersukacita penuh. Dia akan senang sekali, saudara-saudara. Dan dia tidak peduli, namanya tidak dicantumkan. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita sering sekali menjumpai bahwa ada banyak orang percaya dan juga ada banyak hamba Tuhan yang terjebak. Sahabat atau si WO ini justru dimuliakan lebih ketimbang mempelai prianya. Dan itulah saudara-saudara yang membuat akhirnya banyak gereja yang kemudian terjebak dengan memuliakan hamba Tuhannya. Dan ada orang-orang yang pokoknya kalau dibaptis sama pendeta A, ini baru begini. Kalau pendeta B, kalau doakan baru begini yang C. Padahal semua kita, setiap saudara yang sudah jadi anak Tuhan pun punya akses untuk berdoa. Dan doanya pasti sampai. Dan Allah yang berdaulat itulah yang mengabulkan, bukan bergantung sama pendeta A atau B atau C. Tetapi saya juga percaya ada pendeta-pendeta yang diberikan Tuhan hikmat karena pengalaman lebih banyak. Misal kalau saudara konsultasi pernikahan dengan hamba Tuhan yang belum menikah, baru lulus,
ketimbang hamba Tuhan atau pendeta yang sudah menikah, sudah menangani beberapa kasus. Ya saudara tentu dan saya juga pasti akan kepada hamba Tuhan yang sudah menikah dan sudah menangani beberapa kasus. Karena hikmatnya itu akan berbeda. Tetapi saudara kalau ketika kita sudah mematok, pokoknya kalau kita doa harus sama hamba Tuhan, ini salah. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C bisa berdoa. Dan doanya juga didengar sama Tuhan. Bahkan saudara pun juga ketika berdoa sebagai anak-anak Tuhan yang melayangkan doa saudara kepada Tuhan, Tuhan juga pasti mendengar doa saudara. Amin saudara. Dan doakan juga hamba Tuhan. Juga kadang-kadang bisa senang terjebak, dimuliakan, dipuja-puja sama jemaatnya saudara-saudara. Sepertinya ini WO yang seperti mempelai pria. Padahal dia harus ingat bahwa WO itu WO, wedding organizer. Yang tugasnya hanyalah membawa jemaat untuk memuliakan Kristus, bukan dirinya. Ketika dia berkata bahwa ini domba saya, ini dulu yang membaptis saya, ini waktu kecil ini saya. Sampai nanti mati, penjemaat juga ngomong, pokoknya yang nanti akan mengkremasi juga boksu ya, kira-kira begitu saudara ya. Kapan gitu ya, sepertinya dia berharap boksunya gak mati-mati saudara ya. Padahal dia nanti makin lama makin tua. Nah itu akan mempersempit sebenarnya saudara pengenalan kita akan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai siapapun untuk bisa membawa kita untuk mendekat dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga saudara kita bisa menyimpulkan di sini bahwa biar Kristus makin bertambah, aku makin berkurang. Artinya apa? Artinya semakin bertambah pengenalan kita akan Allah. Semakin bertambah kepuasan kita akan Allah. Semakin bertambah kita untuk memuliakan Allah. Sukacita semakin bertambah. Tetapi sebaliknya, iri hati semakin berkurang. Ketidakpuasan hidup semakin berkurang. Kemuliaan diri semakin berkurang. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Untuk kita terus membesarkan, memuliakan Kristus di dalam segala hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita tenang sejenak. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
musik mengalunkan pujian ini, mari saudara kita merenungkan kan karya Kristus yang terbesar. Itu berkat terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau yang besar, yang paling besar, Tuhan sudah nyatakan. Masih kurang apa lagi? Masihkah kita tidak puas dengan hidup ini? Masihkah kita memandang orang lain dan ingin seperti orang lain yang nampaknya lebih diberkati? Sudah puaslah dengan karya salib Kristus. Puaslah dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Puaslah dengan keberadaanmu hari ini. Karena Tuhan yang bertindak. Karena Tuhan yang memelihara. Karena Tuhan yang menyertai. Saudara berdoa agar dari kehidupan saudara, pengenalan akan Tuhan boleh makin bertambah. Dalam setiap pekerjaan, kau memuliakan Dia semakin bertambah. Dan saya percaya sukacitamu akan semakin bertambah. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu yang rindu terus untuk memuliakan Engkau. Jikalau ada perasaan iri hati dalam hati kami, kiranya Tuhan singkirkan. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Dan sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami akan duduk satu meja perjamuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat rohani bagi setiap kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa ataupun di CD, saudara diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Pada waktu menerima roti dan cawan, kita tentu mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Tetapi juga saudara mengalaminya secara rohani, Kristus hadir secara misteri dan secara rohani. Mari kita naikkan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Lihat salib Tuhan berdiri. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar tanpa dosa besar. Ku datang
Pada waktu malam ketika Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Kemudian sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah hal ini ketika engkau memakannya menjadi peringatan akan aku." Setelah ia makan, ia mengambil cawan dan kemudian ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, ketika engkau terus mengingat akan aku." Dan saudara, kita akan bersyukur untuk perjamuan yang kita boleh langsungkan dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa sekali lagi, kita memohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau boleh melayakkan setiap kami. Kami orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang tidak layak ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini. Kami mengenal siapa kami. Kami orang yang patut dimurkai Tuhan. Kami gentar ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi layakan kami untuk kami boleh menerima roti dan cawan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bait yang kedua, roti dan cawan akan dibagikan. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Datang pada salib itu, kita naikkan refren. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Mari kita bangkit berdiri. Apakah ada yang masih belum mendapatkan roti dan cawan, yang belum sempat terlayani? Di bawah juga sudah semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus, di mana Dia telah memberikan tubuhnya sebagai penebusan kita. Dan kita yang percaya, kita sungguh-sungguh boleh hidup di dalam Dia, menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita makan.
cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Dan kita percaya darah Yesus Kristus telah Tuhan curahkan untuk penebusan dosa kita. Mari kita percaya dan kita mengimani dan kita minum. Dengan tetap berdiri, kita bersatu dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi kita naikkan refrainnya. Datang pada salib. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku datang pada kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita sekali lagi kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan pemberitaan firman maupun juga ketika kami duduk satu meja perjamuan dengan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Engkau Allah yang patut kami muliakan. Dan kini kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk meninggikan Engkau, dan untuk membesarkan nama-Mu di tengah-tengah gereja kami ini. Kami berdoa, kami serahkan setiap kami yang memberi Tuhan, yang juga memberkati secara rohani berlimpah-limpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih
syukurkan bunga atau bintang terang. Hatiku bersuka cita karena Dia milikku. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan. Hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Ku bersandar setiap hari pada selamatnya. Ku nyanyikan lagu puji hingga bertemu Dia. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan. Hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan dengan tanpa musik. Terima kasih pada Tuhan, Kita bangkit berdiri sama-sama. jiwaku telah Kau selamatkan. Hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Mari kita satu di dalam doa. Saudara, kita bersyukur untuk kelas katekisasi yang Sabtu mendatang, Sabtu depan ini akan dimulai. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita naikkan doa bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan begitu baik, Tuhan boleh menggerakkan orang-orang untuk datang kepadanya. Dan Sabtu mendatang, kemudian Sabtu depannya dan Sabtu depannya, 3 hari Sabtu menjadi hari yang indah untuk setiap katekisan untuk belajar firman Tuhan. Dan mereka boleh semakin meninggikan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dipenuhi dengan sukacita. Saudara, kita angkat suara sama-sama untuk 7 peserta katekisasi yang akan dimulai pada Sabtu ini. Saudara, kita berdoa agar Tuhan boleh ditinggikan, mereka juga boleh mengenal Tuhan. Sehingga waktu dibaptis nanti di Sabtu yang terakhir di bulan ini, minggu yang terakhir, bukan Sabtu, tetapi hari Minggu, mereka boleh sungguh-sungguh punya komitmen dan itu benar-benar di dalam hati mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami melihat bagaimana Tuhan baik ya Tuhan bagi gerejamu, Gereja Petra Indonesia ini. Kami sungguh melihat kasih Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan curahkan. Sehingga Tuhan ada 7 peserta katekisasi, mereka mau belajar, mereka mau mengenal Tuhan, mereka mau percaya Tuhan dan kemudian mereka akan dibaptis Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh beserta dengan setiap acara dan setiap mereka. Mulai dari Sabtu mendatang ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhan beserta dengan setiap pendeta yang akan mengajarkan firman Tuhan, membagikan materi. Kami juga berdoa untuk setiap katekisasi, Tuhan juga berikan hikmat untuk mereka boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan untuk 3 Sabtu mendatang dan juga untuk minggu yang terakhir hari pembaptisan di mana mereka boleh mengikrarkan iman mereka di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dan kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan juga beserta dengan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa biar suasana di dalam masa-masa sebelum pemilihan umum ini berlangsung Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan tetap memegang kendali oknum-oknum yang bertanggung jawab. Kiranya juga Tuhan boleh pakai ya Tuhan untuk bisa memberikan keamanan dan ketentraman bagi bangsa kami. Kami berdoa biar mereka juga bisa memilih orang yang tepat, kandidat yang tepat, yang menjadi pemimpin
yang layak bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan, yang secara khusus ya Tuhan mereka boleh memilih untuk pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang mengasihi rakyat. Dan kami berdoa ya Tuhan, Indonesia sungguh penuh akan kemuliaan Tuhan. Indonesia ada di dalam kedaulatan Tuhan. Indonesia akan terus ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, gereja-gereja juga boleh bersatu, gereja-gereja memuliakan Tuhan, gereja-gereja tidak saling meninggikan satu dengan yang lain, tetapi hanya memberitakan Kristus. Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dimuliakan di dalam pemberitaan firman dan di dalam ibadah mereka. Kami berdoa setiap hamba Tuhan, Tuhan juga berikan kerendahan hati sehingga mereka boleh dipakai Tuhan dengan leluasa. Bukan untuk dirinya tetapi untuk membesarkan Kristus, untuk memuliakan Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan juga topang untuk setiap keluarga dan juga untuk setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan tetap beserta dengan kami. Dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan berkat-berkat Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan kami boleh sungguh memuliakan Tuhan. Bukan hanya ya Tuhan ketika kami mendapatkan kelimpahan berkat apalagi secara jasmani baru mengucapkan syukur. Tetapi ketika semua itu Tuhan sudah berikan, kami boleh puas terhadap apa yang Tuhan berikan. Dan kami puas akan karya salib Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa terus menaungi setiap engkau. Dan pengampunan dari Allah Anak Yesus Kristus. Dan penyertaan, kuasa, penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan memberkati setiap kita.